Tidak. Tadinya ada keinginan itu dari pihak Kementerian Perumahan Rakyat. Tidak. Karena kami nggak mau terjebak dengan kebijakan yang belum jelas. Kan masih ada debatable. Ada sebagian yang mengatakan persyaratannya upah 12 juta. Itu mah sama aja kita nggak bisa beli rumah. Ya kan? Dulu Pak Anies juga begitu. Syarat 7 juta, upah buruh 5 juta. 5 juta juga ngos-ngosan itu. Jadi kami nggak mau terjebak dulu dalam kebijakan. Tapi kalau kebijakan Bapak Prabowo 3 juta rumah, kami dukung. Kan tadi saya sudah sebutkan 3 faktor. Tentang pertama adalah upah minimum, yang kedua adalah kebijakan perumahan, dan yang ketiga beliau mau hadiri May Day. Sebenarnya ada satu lagi, makan bergizi gratis, MBG. Kami dukung MBG. Tentang masih ada problem pernik-pernik teknis itu bisa diperbaiki. Dulu kami berjuang BPJS juga gitu. Asal kawan-kawan tahu, kan kita yang berjuang BPJS. Kawan-kawan bantu kita loh. Banyak saya lihat masih wartawan senior yang dulu bersama kami 2010. BPJS itu perjuangan kita bersama. Media, serikat buruh. Itu jelas Komite Aksi Jaminan Sosial. Seperti Mas Suhartoyo dari Kompas, oh itu deket banget. Atau siapa, saya lupa lagi. Banyaklah beberapa wartawan senior. Itu yang berjuang tuh. Dulu kan masih, administrasi jelek, ngantri panjang. Sekarang kan makin baik. Mereka kalau ada coba-coba naik iuran, kita lawan bareng. Kita berjuangnya capek kok. Mereka tinggal nikmatin. Jadi menteri kan tinggal nikmatin. Menek kayak kita. MBG juga itu menjadi bagian. Oleh karena itu, terhadap pertanyaan tadi itu jawaban. Silakan, cukup? Silakan. Jadi begini, penahanan ijazah itu udah dari 20 tahun yang lalu sebenarnya. Ada beberapa perusahaan yang melakukan kebijakan penahanan ijazah. Padahal nggak boleh. Karena nggak ada undang-undangnya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kan berarti dari 2003. Berarti kira-kira 20 tahun yang lalu. Nggak ada. Menahan ijazah itu nggak ada. Ya, atau kalau sebelum Undang-Undang Nomor 13 2003, kan Undang-Undang 151 tahun 51 nggak ada. Tapi beberapa perusahaan dari 20 tahun yang lalu mengambil kebijakan itu. Apa alasannya? Satu, yang ada ikatan dinas. Misal, satu perusahaan mengirimkan buruhnya belajar ke luar negeri. Biasa itu ke Jepang, ke Eropa, baru-baru ini ke Korea. Pulang dari, itu lama memang, setahun 2 tahun, magang sebenarnya. Pulang ke Indonesia, ditahan ijazahnya. Karena kan perusahaan udah bayarin kamu, training, jangan kamu nanti keluar dengan ilmumu. Nah itu ditahan. Sebenarnya juga nggak boleh. Tapi setelah ditahan sekitar 6 bulan, itu dikembalikan. Itu ada praktek itu. Ada juga praktek yang ikatan dinas. Dia disekolahkan di Indonesia, tapi dia terikat ikatan dinas. Itu juga ijazahnya ditahan. Sampai ikatan dinas selesai, diberikan. Itu juga nggak boleh. Salah. Nah ini apa lagi yang nanti ditanyakan? Udah sentosa, parah itu Pak. Itu udah melanggar hak asasi manusia, udah melanggar undang-undang HAM ya, undang-undang ketenagakerjaan, sudah melanggar undang-undang KUHP karena merampas hak milik orang lain, menguasai harta orang lain. Beliau ini pengacara. Itu kena pasal semua itu, Jen Wadiana itu. Yang saya tak bingung, kok takut semua ya buat Jen Wadiana itu? Karena orangnya unik ya, nyentrik. Kalau Anda lihat kan teman-teman lebih tahu lah. Itu nggak boleh. Apalagi sholat dipotong 10.000 atau 20.000 kalau melebihi sekian menit. Kan baru-baru ini juga Prakas, kalau nggak salah Prakas di Surabaya juga tuh, pengusaha India yang main di sailor dan fashion. Kan sama tuh, sholat Jumatnya digilir. Minggu ini sip 1 grup A, minggu depan jadi sholat. Pasti ada yang nggak sholat ya berarti kan kalau digilir. Nah yang demikian itu termasuk penahanan ijazah tidak boleh dan melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Oleh karena itu sanksinya jangan sanksi administrasi, masukin aja sanksi pidana. Menggunakan undang-undang ketenagakerjaan ada itu sanksi pidananya. Kemudian dalam undang-undang ketenagakerjaan ada yang tidak mengikuti aturan dalam perekrutan karyawan dan melanggar undang-undang. Kan kalau motong upah itu melanggar undang-undang upah minimum 1 tahun.
Gunakan pasal itu. Pidana 1 tahun. Dan undang-undang HAM kan juga ada pidananya, dan undang-undang KUHP. Ya, kira-kira demikian.